Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LB 43 ya. Berarti ada LA 43 ya. Tahun yang lalu saya dapat kelasnya LA 43 di LB 43. Baik, hari ini kita masuk dengan topik baru yaitu triple integral. Triple artinya tiga integral ya. Nah, itu sebetulnya yang umum itu adalah volume ya. Volume atau V ya, lambangnya adalah triple integral. Ini D atau apa ya? Ada kadang D atau R gitu. Dari D volume. Di mana D volume itu sama dengan apa? DZ kali D area. Nah, D areanya ada dua macam kan? Ada yang ada dua macam. D areanya ada bentuk koordinat kartesius, ada koordinat tabung, ya kan? Kalau dia D areanya koordinat kartesius berarti ya kalau D areanya adalah koordinat kartesius itu dy dx, maka D volumenya adalah dz kali dy dx. Nah, dy dx ini yang D areanya. Tapi kalau dalam koordinat tabung ini, oh ya, ini koordinat kartesius, ini adalah koordinat tabung. Ya, koordinat tabung ini ya seperti koordinat polar ya. Ini di areanya adalah R dr d theta ya. Di area ini dalam koordinat kartesius, dA ada d area adalah dy dx atau dx dy tergantung posisi x y-nya. Kalau tabung adalah R dr d theta sehingga eh, D volumenya adalah ya D volumenya sama dengan dz kali R dr d theta ya. Jadi ini ya tergantung apa ya. Ini yang triple integral ya. Tiga cacing ya. Triple integral. Sudah jelas? Jadi sebelumnya Anda sudah belajar volume adalah double integral Z kali D area. Benar? Sebelumnya ya, sebelumnya Anda sudah belajar bahwa volume itu bisa diperoleh dari double integral Z D area. Tergantung di areanya apakah koordinat kartesius atau koordinat tabung, ya kan? Kemudian baru triple integral volume adalah triple integral D volume. D volume itu secara umum rumusnya adalah dz kali D area. Nah, kalau D area bentuknya D area adalah koordinat kartesius, maka D area adalah dy dx. Kalau dia koordinat tabung, D area adalah R kali dr kali d theta. Ya, jelas? Nah, kalau sudah ini, maka kita bisa menghitung eh, ya volume bola bisa kita hitung ya. Sebenarnya. Nah, ini sementara dikasih dulu ada yang
dalam bentuk kartesius, yaitu contohnya ya. Oke, contohnya apa? Di areanya diganti dengan RDRD theta. Secara umum kan ini rumusnya nih. Secara umum kan ini. Nah, tergantung kalau dia koordinat kartesius, di area adalah dy dx. Kalau dia koordinat tabung, di areanya ganti RDRD theta. Paham ya? Nanti kita praktekkan nih ya. Kita praktekkan dua-duanya. Coba yang akan diuji mana? Saya sendiri tidak tahu apakah dia koordinat kartesius atau koordinat tabung. Ya, Anda harus bisa dua-duanya. Ya, tadi kan di materi latihannya itu ya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, ini ada soal ditulisnya gini. Volume adalah triple, ya. Triple integral. Ini D ini maksudnya proyeksinya ini. D volume. Nah, diberitahu ini adalah 0 sampai 1. Terus ini eh, Y/2. Y/2 sampai 3. Terus ini diketahui 0 sampai 1 kurang Y kuadrat. Terus ini kasih DZ, DY, DX, DY. Hati-hati nih. Halo. Berarti ya di buku-buku cetak itu tidak ada yang tulis. Kalau saya ajar selalu harus ada X, Y, Z-nya di bawahnya itu ditulis supaya tahu itu batasnya punya siapa, ya kan? Coba Anda lihat nih, kan saya belajar Anda yang paling dalam ini Z ya. Berarti ini apa? Z sama dengan itu enggak? Ini yang nomor 2 apa? X. Berarti ini X sama dengan ini yang terakhir paling luar apa? DY. Berarti ini Y sama dengan gitu. Paham? Ya. Di buku-buku cetak enggak ada yang tulis nih Y sama dengan X sama dengan Z. Enggak ada. Jadi Anda harus mengerti maksudnya itu. Ya. Sudah jelas sampai sini? Ya. Berarti ini punya Y. Nah, berarti volumenya sama dengan Y dari 0 sampai 1. Nah, si DY tarik. DY-nya tarik. Ditarik keluar gitu. Kemudian X dari Y/2. Ini nggak mungkin Y sama dengan Y kan. Y sama dengan Y/2 nggak ada kan. Berarti yang ya X sama dengan Y/2 sampai 3. Ini punyanya X. Berarti DX-nya boleh ditarik. Yang terakhir Z. Z dari 0 sampai 1 kurang Y kuadrat. DZ. Sudah paham sampai sini? Nah, yang kita kerjakan yang paling dalam. Yang paling dalam apa sini? DZ. Enak. Jadi kita kerjakan yang paling dalam dulu. Karena ini ada variabel, maka ya, karena ini diketahui ini dalam variabel, ini tidak bisa walaupun ini konstan, ini tidak konstan ya, ada agak batasnya, ini ada agak batasnya ini ada agak batas ini tidak konstan. Berarti memang harus dikerjakan yang paling dalam atau paling belakang gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu? Halo. Kalau tidak ada, maka kita hitung ya. Jadi volumenya adalah Y sama dengan 0 sampai 1 DY, X sama dengan Y/2. Jadi dalam dalam ujian itu bisa tulis gini tadi, tidak ada tulis Y sama dengan 0 sampai 1, X sama dengan Y/2 sampai 3, Z dari 0, tidak ditulis tuh X, Y, Z-nya. Ya belakang aja DZ, DX, DY. Jadi Anda harus tahu yang paling dalam DZ, berarti ini Z. Berikutnya DX, ini X. Paling luar, ini DY, Y. Jelas ya? Nah,
Kemudian yang ini dx tadi ya. Nah, ini yang tadi harus dihitung berapa? Integral dz apa? Integral dz adalah z, itu enggak? Agak batasnya z dari 0 sampai 1 kurang y kuadrat. Ya kan? Yang kita ganti apa? Z-nya, ya kan? Z batas atas adalah 1 kurang y kuadrat, Z batas bawah adalah 0, ya. Berarti volume adalah Y sama dengan 0 sampai 1 dy, X dari Y per 2 sampai 3 dx. Nah, Z batas atas adalah 1 kurang Y kuadrat dikurangi Z batas bawah adalah 0. Paham ke sini? Nah, berarti yang tinggal apa sini? 1 kurang Y kuadrat nggak nih? Karena 1 kurang Y kuadrat ini punya Y saja, maka ini boleh kita tarik, ya. Ini boleh kita tarik keluar ke DY pasangannya. Ya, berarti kita tarik ke sana, jadinya apa? Ya, maksudnya yang ini ke kurang 0, 0 boleh hilang ya. 0 hilang, tinggal 1 kurang Y kuadrat. Diletakkan di integral Y0 dari 0 sampai 1 kurang Y kuadrat dy. Ya, ditarik. Sehingga jadinya gimana? Volume adalah apa tadi? Batasnya Y dari 0 sampai 1. Dia nggak selalu X dulu ya. Bisa X, bisa Y, tergantung ya. Tergantung soalnya. Nah, ini apa? DY. Nah, 1 kurang Y kuadratnya jangan letak di DX, tapi diletakkan di punya DY. Sama namanya. 1 kurang Y kuadrat DY ya. 1 kurang Y kuadrat DY. Terus yang belakangnya X dari berapa nih? X dari Y per 2 Y per 2 sampai 3 ya. Ini Y per 2 sampai Y per 2 sorry. Y per 2 sampai 3 dx. Nah, ini yang belakang lagi menjadi ya kan. Jadi kerjanya mirip dengan yang double integral kan. Jadi kerjakan yang paling kanan dulu ya, paling kanan itu atau paling belakang. Nah, sekarang integral dx apa? Halo? Ini Y dari 0 sampai 1 kurang Y kuadrat dy. Integral dx, X. Agak batas, Y per 2 sampai 3. Nah, X-nya kita substitusikan. Batas atas kurang batas bawah. Ya kan? Berarti volumenya berapa? Y dari 0 sampai 1 kurang Y kuadrat dy. X batas atas adalah 3 dikurang X batas bawah adalah Y per 2. Paham maksudnya? Nah, Y per 2. Nah, ini kita letakkan di depannya atau apa terserah ya. Ini kita kalikan nih. Ya, kita kalikan. Jadi, ini sudah kita gabung nih. Ini punya Y saja kan tinggal nih. Ini artinya 3 dikurang. Ini artinya Y per 2 setengah Y, nah. Halo? Y per 2 artinya setengah Y kali 1 kurang Y kuadrat dy. Nah, ini boleh kita kalikan. Berapa? 3 ya. 3 kali 1 ditambah 3 kali min Y kuadrat. Kan gitu ya. Jadi 3 kali 1 berapa? 3. 3 kali min Y kuadrat. Min 3 Y kuadrat. Kemudian min setengah Y kali 1. Apa? Min setengah Y.
Min setengah Y kali Y kuadrat berapa? Min setengah Y kali min. Min kali min plus. Ya enggak? Setengah Y kali Y kuadrat berapa? Setengah Y pangkat 3. Betul enggak? D. Nah, gitu. Ini enggak ada nama yang sama ya. Benar enggak? Halo? Ini setengah Y. Ini tadi kan min setengah kali min kan plus setengah. Y kali Y kuadrat. Y kali Y kuadrat. Y pangkat 3. Ini tidak ada nama yang sama, berarti ada 4 macam ya. Nah, kita kerjain satu-satu. Ini integral biasa kan, single. Ini udah single nih. Integral 3 dy apa? Integral 3 dy berapa? Halo, aku satu Anda nih. Integral 3 dy adalah 3 y. Itu apa maksudnya? Kalau negatif boleh dipecah ini tiganya dikeluarkan, integral batasnya y dari 0 sampai 1, terus integral dy, boleh tulis segitu dulu. Nah, terus berikutnya apa? Min 3y kuadrat dy. Min 3-nya boleh keluar, tinggal y dari 0 sampai 1 berapa? Y kuadrat dy. Y kuadrat ya, y kuadrat dy. Nah, berikutnya min setengah y. Min setengahnya boleh keluar, tinggal min setengah y. Y dy. Enak. Terakhir, tambah setengah y pangkat 3, tambah setengahnya boleh keluar. Ini y dari 0 sampai 1, y pangkat 3 dy. Paham gitu? Dipecah gitu boleh ya. Baru ini 3 kali integral dy, y kan? Y. Nah, ini karena agak patah yang sama, sekaligus saja lah. Ya kan? Min 3 kali integral y ya. Integral dy ini integral dy, y. Integral y kuadrat dy apa? Halo? Seper y pangkat n. Seper n plus 1, y pangkat n plus 1 kan? Seper 2 tambah 1 seper 3, y pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Gitu. Enggak rumus integral y pangkat n dy adalah apa lagi? Integral y pangkat n dy adalah seper pangkatnya n plus 1, y pangkatnya n plus 1. Tambah c kalau tak tentu. Ya nak? Kayak itu dipakai ya. Min setengah kali integral y pangkat 1 seper 1 tambah 1 seper 2, y pangkat 1 tambah 1 pangkat 2 kan gitu. Tambah setengah kali integral y pangkat 3 apa? Sepertiga tambah 1 seperempat, y pangkat 3 tambah 1 pangkat 4. Agak batas 0, 1. Y-nya kan 0 sampai 1. Nah, ini kita kaliin dulu berapa? Oh, ini 3 kali Y tadi ya. Oh, nggak usah ya, ini harusnya 3Y aja ya. Ya nak? 3Y, kan gitu. Nah, ini bisa coret nih. 3 kali sepertiga, 1. Ini setengah kali setengah. Ini setengah kali seperempat. Hitung lah. Ini selesai dulu 3Y min 3 kali sepertiga 1 tinggal Y pangkat 3 min setengah kali setengah min seperempat. Betul nggak? Y pangkat 2 tambah seperdua kali seperempat seperdelapan Y pangkat 4. Agak batas 0, 1. Udah. Masukkanlah. Berarti 3 kali ya, volume adalah 3 kali Y. Yang kita gantikan Y pangkat 3, Y pangkat 2, Y pangkat 4. Betul nggak? Selisihnya Y batas atas Y kurang Y. Y batas atasnya 1, Y batas bawahnya 0, berarti Y kurang Y, 1 kurang 0. Betul nggak?
Y batas atas 1 dikurang Y batas bawah. Min Y pangkat 3 batas atas 1/3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah 0/3. Min 1/4 kali Y kuadrat batas atas 1/2 dikurang Y kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ditambah 1/8 kali Y pangkat 4 batas atas 1/4 dikurang Y pangkat 4 batas bawah 0/4. Nah 0 itu kan hilang nggak 0 ya? Enak. Tinggal apa? Tinggallah volumenya adalah 3 kali 1 3 min 1/3 1 kali min min 1 1/2 1 kali min 1/4 min 1/4 1/8 kali 1/4 1 1/8 kali 1 1/8. Nah ini kan bisa dijumlahkan berapa tuh? 3 kurang 1 2. Nah ini gimana? Samaan penyebut. 1/4 itu sama berapa per 8? Halo, 1/4 itu berapa per 8? 2 per 8 kan? Betul nggak? Karena 2 kali 4 8, 1. Kalau penyebut dikali 2, pembilang pun juga dikali 2. 2 kali 4 8, 2 kali 1 2. Terus tambah 1/8 tetap. Sehingga volumenya berapa? 2. Ah, min 2/8 ditambah 1/8 berapa? Halo? Min 2/8 ditambah 1/8 adalah min 1/8. Benar? Terus ini 2 ini dipinjam 1. 1 itu kan 8/8. Betul nggak? Paham maksudnya? 8 bagi 8 kan 1 tambah 1 2 kan. Dikurang 1/8. Hasilnya berapa? 1. 8 kurang 1. 7/8. Atau di bulat nih adalah 15/8 enggak? Ini bolehkah ditulis 1 kali 8 tambah 7. 15/8. Ini jawabannya 1/7/8 atau 15/8. Jelas sampai sana? Halo? Ini banyak yang nggak hadir ya. Padahal kelasnya banyak biasanya. Saya agak belakangnya agak aneh saya lihat. Oh, biasanya mahasiswa tuh sudah mendekati akhir itu ramai. Dan yang ingin tahu bahannya ya kan informasi apa. Benar nggak? Tapi apa yang terjadi? Bukan Anda ya kelas yang lain juga gitu. Sama yang di ASO saya ngajar jurusan apa? Business Engineering di bawah jurusan teknik industri itu sama penyakitnya. Kenapa kecenderungan generasi Anda tuh kok gini? Kalau dulu saya ngajar, ini sudah tahun yang ke-43 saya ngajar ya. 43 tahun ya. Ngajar di BINUS tuh. Agak aneh saya lihat. Kecenderungannya maksudnya. Generasi Anda ini agak aneh. Biasanya makin ke belakang, apalagi di hari yang terakhir gitu kan. Penuh tuh biasanya. Karena ingin tahu kira-kira apa informasi ya yang bisa mereka pelajari gitu. Ini bingung sih. Menghilang. Nah, oke. Ini yang ini. Bagaimana kalau dalam koordinat pola atau apa koordinat tabung? Nah, harus tahu juga. Nah, bagaimana dalam koordinat tabung? Mungkin kita bisa buktikan mengapa volume bola itu 4/3 pi r pangkat 3. Ya kan? Dulu kita buktikan dengan single integral, betul nggak? Bisa single, bisa double, sekarang triple. Gimana? Ya, next week itu the last day for calculus 2, ya kan? Minggu depan kan terakhir, tanggal 10. Berarti tinggal masuk ujian. Nah, saya udah kasih Anda, ini persiapan Anda eh, harus siap-siap Anda materinya ini. Ya.
Ingat, oke. Tidak usah catat, cek lagi aja cepat foto. Ya, oke. Nanti terakhir saya tayang lagi. Ya, guys. Baik. Memang sekarang dengan ada artificial intelligence atau AI itu memudahkan Anda. Hanya Anda kan diuji. Kalau Anda kerja, batu kerja ya bisa Anda gunakan. Ya, tadi saya uji ini sambil materinya dari apa? Power PowerPoint yang ada di apa? Di Windows Maya ya. Sama. Jadi saya coba pakai lens, saya gitu, cek, saya tarik ke bawah. Hasilnya hasilnya sama, ya. Untuk menguji sih boleh, tapi jangan sesekali hanya harap dari sana ya. Jadi Anda karena ujian nggak boleh menggunakan kalkulator, nggak boleh menggunakan HP. HP kan berarti internet, ya. Perlu diperhatikan, ya. Baik, ini yang perlu Anda tahu. Sebetulnya ada koordinat bola satu lagi, mungkin tambah pusing Anda lagi. Sebetulnya cukup dengan eh, tiga itu tahu sinyal yang Anda pelajari di kalkulus satu, double integral sekarang semester ini kalkulus 2 dan triple integral. Itu bisa menggunakan eh, koordinat polar tabung atau koordinat kartesius ya. Sekarang kita coba ya. Ya, kita buktikan. Buktikan supaya Anda tahu volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Ini yang kita mau buktikan. Mengapa volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Di kalkulus 1 sudah dibuktikan. Benar? Nah, buktinya apa? Ya, kita menggunakan 3 dimensi. Kita ambil setengah bola ya. Nanti apa? Ya, ini R-nya, ini min R, ini R, ya kan? Ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Ini R ya. O, nol, O. Ini setengah bola, ya. Ini volume setengah bola, nanti bola tinggal kali 2 kan. Nah, bagaimana? Kita buktikan. Batasnya dulu kita lihat. Pertama, theta. Ya kan, ini kita pasti menggunakan koordinat tabung. Ya, berarti sini batasannya atau istilahnya apa? Boundary. Ya. Boundary. Boundary bahasa Inggrisnya batasan-batasan. Ya. Batasannya theta. Theta antara apa? Karena melingkar 0 sampai 2 pi radian. Radiusnya, jari-jarinya dari mana? Kalau Anda lihat jari-jarinya dari sini ke sini nih. Apa tuh? Dari 0 sampai R ya. Dari 0 sampai R besar. Kemudian Z-nya. Z-nya. Di alas ini Z 0 nggak nih? Halo? Di alas ini Z 0. Sampai ke bidang ini. Ke bidang bola. Bidang bolanya apa?
X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu enggak? Halo? Ya kan? Nah, Anda tahu X kuadrat tambah Y kuadrat apa? R kuadrat kecil kan? Nah, tambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. R besar ini adalah jari bola. Sedangkan R kecil adalah jari alasnya nih. Alas. R besar jari bola. R besar jari-jari dari bola. Sedangkan ini sebetulnya sama ya. Tapi tidak apa-apa. Ini lambangnya kita ambil yang ini adalah R kecil ya kan. Yang alas nih. Kalau eh, ya biasanya kita pakai itu ya. Yang ini adalah R kecil kuadrat. Sehingga Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang R kuadrat. Benar? Sehingga Z berapa? Akar R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Enak? Paham itu? Halo? Sehingga Z batasnya di alas Z0 ini setengah bola loh. Ini adalah setengah bola. Jadi volume bola nanti dikasih 2 ya. Jadi batasnya dari 0 bidang alas sampai ke bidang pemukaan bola. Pemukaan bola itu adalah akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Jelas, ini adalah boundary atau batasan. Jelas sampai sini? Oke. Nah, baru kita masuk volume bola apa? Ya, pakai volume volume secara umum. Ingat ini setengah, sorry. Ini setengah bola, berarti volume setengah volume bola adalah triple integral D volume. Betul nggak? Itu rumusnya kan? Triple integral D volume. Nah, sama dengan, nah ini yang pertama apa? Theta. Theta itu melingkar, ya. Tetanya melingkar. Theta dari 0 sampai 2 pi radian. Kemudian radiusnya dari 0 sampai R besar. R besar itu angka ya. Saya dari 5. Terus Z dari 0 sampai permukaan bola itu. Permukaan bola adalah tadi ini. Permukaan bolanya adalah Z adalah R akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Di volume dz kali, nah ini koordinat bolanya di areanya R dr d theta. Ini adalah apa? D area. Tenang. Kan dz kali d area. Ya. Dz kali d area. Kalau mau ditulis ini boleh, ini sama dengan triple integral dz kali d area. D areanya yang kita ganti R dr d theta. Karena dalam koordinat tabung ya. Dalam koordinat tabung. Ya. Nah, berarti setengah volume bola adalah, ini punya theta. Theta dari 0 sampai 2 pi radian. Nah, d theta-nya ditarik. Ditarik keluar. Kemudian R-nya dari 0 sampai R besar. Ada RDR sini. Ada RDR. Tarik lagi. RDR. Tadi tarik D theta. Ditarik RDR. Tinggal apa? Z. Z dari 0 sampai akar. R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. DZ. Halo? Jelas sampai sini? Karena ini ada variabel, ya Z-nya ada variabel, maka tidak boleh langsung gitu ya. Sebenarnya kalau ini konstan, theta konstan, R konstan, Z konstan, itu bisa. Dan antara
D theta RDR DZ-nya independen, bebas, berarti bisa langsung masing-masing dihitung. Tapi ini tidak bisa, harus dikerjakan karena ini ada paling belakang, yang paling dalam. Berapa nih? Berarti setengah volume bola adalah misalnya ya, theta dari 0 sampai 2 pi radian D theta, radius R itu radius dari 0 sampai R besar. R dr. Nah, ini kerjakan. Integral dz Z agak batas 0 sampai akar R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Z-nya yang kita substitusi. Betul enggak? Halo? Z-nya kita ganti. Sehingga jadi apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian. D theta. Terus R dari 0 sampai R besar. R dr. Nah, ini Z batas atas adalah akar. R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Dikurang batas bawahnya 0. Enak? Halo? Jelas sampai sini? Nah, 0 nih boleh dibuang kan? 0 kan nggak ada artinya. Hilang. Tinggal apa? Ini kita gabung nih. Ini letak di belakang nih. RDR letak di belakang. Ini yang ini adalah diubah pangkat setengah. Akar kan pangkat setengah. Sampai sini, any question so far? Ada yang mau ditanya sampai sejauh ini? Ya, ini salah satu penggunaannya menggunakan koordinat tabung atau mungkin yang lain suka sering disebut koordinat polar. Ya, di areanya koordinat tabung. Ya, oke. Jadi setengah kali volume bola itu sama dengan, nah, tetanya dari 0 sampai 2 pi radian D theta, R-nya dari 0 sampai R besar, ya nak? Nah, ini akar kita ubah menjadi pangkat setengah. Enggak? Akarnya jadi ubah pangkat setengah. Di belakangnya ada R dr. Nah, gitu. Ada RDR kan? RDR. Jelas sampai sini? Halo? Sampai sini jelas enggak? Ada yang mau tanya? Ya. Nah, ini yang modelnya apa? U pangkat N DU. Nah, ini harus jadi DU. Ya, ini tanggap U pangkat N DU. Kan gitu enggak? Sengaja, dibikin sengaja kan? Kita harus ubah ke sana arahnya. Ya. Sehingga ini menjadi apa? Sama dengan tetanya dari 0 sampai 2 pi radian D theta. Nah, ini R dari 0 sampai R besar. Sorry, kejauhan. R besar. Terus ini tetap kuadrat, R besar kuadrat kurang R kuadrat. Ini U-nya pangkat N, N-nya setengah. Ya, N-nya setengah. Nah, RDR-nya kita ubah menjadi DU. Sengaja. Ini sengaja ya. Akibat sengaja harus disamakan. Caranya gimana? Ya, ini kita hitung berapa nih? Turunan dari R kuadrat. R kuadrat konstan. Halo? Kan dia jadinya 5, dia jadikan R kecil itu variabel. R kuadrat konstan turunannya 0. R kuadrat R kecil kuadrat turunkan apa? 2R kurung kali DR. Betul enggak? Jadi hasilnya min 2R DR. Nolnya hilang kan? Halo? Jelas nggak nih? R kuadratnya konstan 0. Min R kuadrat turunkan min 2R kurung kali DR. Kalau ini selesaikan hasilnya apa? Min 2R DR. Nah, saya tanya Anda, eh, RDR ada enggak di sini? Ada enggak RDR? Ada. Terjadi kelipatan berapa sini? Terjadi kelipatan min
Min 2. Supaya min 2 jadi 1 dikali di depannya min 2. Paham enggak? Ini min 2, ini min 2. Jelas sampai sini? Halo? Ada yang kurang jelas? Oke. Jadi ini hasilnya 1/min 2 min setengah. Oh ya, ini catatannya. Setengah kali volume bola. Integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Nah, ini kita selesaikan ini. Ini berarti kita kerjakan yang paling belakang lagi. Nah, ini sudah double integral ya. Hello, ujian tidak bisa nanti ya. Ini pemakaian dari koordinat tabung atau mungkin disebut juga polar ya. Ini pas yang koordinat tabung. Nah, ini U pangkat NDU, rumusnya apa? Sekali lagi, ini saya tuliskan sini. Kalau ini Y tadi, kalau ini saya ganti integral U pangkat NDU, apa rumusnya? Pangkat N plus 1, U pangkat N plus 1 tambah C. Tak tentu ya. Ya nak? Nih, rumusnya kita tuliskan. Sehingga jadinya apa? Halo? N-nya ini, N-nya setengah. Jadi apa? N-nya setengah. Jadi N, ini N plus 1, U-nya R besar kuadrat. R besar di pangkat 2 dikurang R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. R besar itu konstanta, sedang R kecil variabel ya. Ini apa? N plus 1. Ya nak? Harga batas? Batasnya apa? 0 sampai R besar. Yang angka R besar. Paham ya? Ini N-nya N plus 1. U pangkat N plus 1. Yang saya lingkari N-nya itu setengah kan? Oh ya, ini setengahnya boleh coret nggak nih? Karena sama-sama ya, karena sama-sama setengah kiri dan kanan boleh coret nggak? Boleh kan? Maka tinggal apa? Karena saya coret, tinggallah volume bola. Di setengah sudah hilang. Tinggal min. Integral tetanya dari 0 sampai 2 pi d theta. Nah, ini selesaikan dulu berapa nih? Setengah tambah satu, 1/2. 1/2 kalau kita bulat berapa? Halo? Setengah tambah satu, 1/2. 1/2 kalau dibulat berapa? 3/2. Ya nak? 3/2 itu kalau 1/3/2 berapa? 2/3 dibalik. Paham enggak? Ya. 1/1/2. 1 dibagi 3/2. Satu. Kalau dibagi 3/2 dikali. Dibalik nggak? 2/3 enggak? Hasilnya berapa? 2/3 enggak? Ngerti enggak nih? Ya kan? Jadi dapatnya 2/3. Terus ini hasilnya R kuadrat min R kuadrat pangkat setengah tambah satu, 1/2 enggak? Harga batas 0R. Nah, 1/2 itu boleh enggak dipecah pangkat satunya sendiri, pangkat setengahnya akar, ya enggak? Karena U pangkat 1/2 itu adalah U pangkat 1 kali U pangkat setengah. Atau U pangkat 1 U pangkat setengah adalah akar U, itu enggak? Paham enggak nih? U pangkat 1/2 itu kan U kali U pangkat setengah. U pangkat 1 tetap U pangkat setengah adalah akar U akar U. Sehingga ini jadinya apa? Yang ini U-nya nih, U pangkat. Nah, sehingga ini adalah min integral theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Oh ya, 2/3-nya boleh ditarik keluar ya. 2/3 ini boleh ditarik keluar. Ya, tarik keluar. Sehingga ini min 2/3 ya.
min 2/3. 2/3 tarik keluar. Tinggal ini apa? U-nya R kuadrat, R besar kuadrat kurang R kecil kuadrat. Pangkat 1 tidak ditulis. Pangkat setengah adalah akar. Dan gitu. Agak batas 0R. Paham sampai sini? Halo, yang variabel itu apa? Yang variabel itu adalah R kecilnya. Ya. R kuadrat, R besar kuadrat itu adalah bilangan. Ya. Sehingga kalau kita masukkan, hasilnya apa? Halo? Hasilnya adalah volume bola adalah apa? Volume bola adalah min 2/3 theta dari 0 sampai 2 pi radian d theta. Ini kita selesaikan. Halo? Kita masukkan R kecil itu variabel itu yang diganti batas atas kurang batas bawah ya. Jadi ini adalah R kuadrat, R besar kuadrat dikurang R kecil batas atas R besar. Dan gitu enggak? Berarti sini jadi R kuadrat dikurang batas batas atasnya R besar, jadi R kecil kuadratnya yang diganti. R kecilnya diganti dengan R besar kuadrat. Akar sama enggak? Ini sama juga. R besar kuadrat dikurang R besar, R kecilnya batas atasnya R, ya nah. Dikurangi apa? Nah, R kecil ganti 0. Jadi R besar kuadrat kurang 0 kuadrat kurung akar R besar kuadrat kurang 0 kuadrat. Itu enggak? Itu batas bawah. Sebawahnya adalah R besar kuadrat kurang 0 akar R besar kuadrat kurang 0 kuadrat ya, 0 kuadrat. Ini 0 kuadrat. Ya, ini kurang 0 pangkat 2, ini kurang 0 pangkat 2. Tutup. Nah, ini R kuadrat besar ini 0, ini 0 nih. Hasilnya 0 nih. Hilang nih. Jadi hasilnya volume bola adalah apa? Min 2/3. Nah, ini sudah 0. Berarti ini menjadi theta dari 0 sampai 2 pi radian. Yang tinggal apa nih? Halo, ini ada min ya. Ini 0 kan? 0 ini hilang. Tinggal apa? Tinggal ini kan? Apa tuh? R kuadrat. 0 ini juga hilang ya. Akar dari R kuadrat. Itu enggak? D theta. Halo? Akar R kuadrat kan R. Akar R kuadrat kan adalah R. R kali R kuadrat berapa? R kali R kuadrat adalah R pangkat 3 enggak? Jadi volume bola adalah apa? Min 2/3 dikeluarkan nih. Ini konstan ya. Min 2/3 kali apa? R pangkat 3. Enak. Ini ngerti enggak nih? Halo. Nah, tinggal apa? Theta dari 0 sampai 2 pi radian. D theta. Hasilnya min 2 per 2. Ini unsurnya ada minnya tadi ya. Ada minnya nih. Ada min sini. Nah, min kali min. Ini ada min, ini ada min. Min kali min plus lah. Halo? Min kali min plus. Ini tinggallah 2/3 R pangkat 3. Integral D theta apa? Theta agak batas 0 sampai 2 pi radian. Masukkan 2/3 R pangkat 3 kali theta batas atas 2 pi dikurang theta batas bawah 0. Tetanya ini diganti kan? Theta batas atas kurang batas bawah. Jadi hasilnya apa? Kalau dikalikan berapa nih? 2 kali 2, 4/3 pi R pangkat 3. Sebutilah bahwa volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Jelas sampai sini? Ini menggunakan koordinat tabung. Jadi Anda triple integral bisa dengan ada bentuk yang koordinat kartesius, ada X sama Y, Z.
Dan untuk ukuran tabung itu ada dz, ada d areanya r d theta. Jangan lupa ya. Oke, sampai sini ada tanya lagi? Kalau nggak ada, kita masuk teorema Green, teorema divergensi atau teorema Gauss. Itu bagian terakhir ya. Jadi minggu depan kita sudah latihan aja ya. Oke. Teorema divergensi bahasa Inggrisnya divergent theorem. Kita jemakan Indonesia teorema divergensi, disebut juga teorema Gauss karena yang menemukannya adalah Bapak Gauss. Sehingga biasanya penemu itu namanya disertakan supaya mengingat jasanya. Dan ada hukum apa? Wheeler, hukum Pascal. Nah itu Bapak Pascal kan. Yes. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Halo, ya. Topik yang baru lagi, yang terakhir teorema itu ada tiga, teorema Green udah, teorema Stokes udah, terakhir teorema Gauss atau teorema divergensi, divergence theorem. Ingat tadi itu termasuk dalam materi yang diuji ya. Di ujian double integral, Green theorem atau teorema Green, surface integral, integral luas. Dan cepat Anda fotonya ya. Terus apa? Stokes theorem, teorema Stokes, triple integral, dan divergent theorem atau teorema Gauss atau teorema divergensi. Ya. Oke ya, itu yang akan diuji. Baik. Eh, Nah, kita lanjutkan dengan teorema bahasa Indonesia, teorema divergensi. Dikata divergen ya. Divergensi atau divergent theorem ya. Juga disebut teorema Gauss. Mengapa? Karena yang menemukannya Bapak Gauss. Nah, ini adalah double integral permukaan arahnya berlawanan algoritma positif dari suatu S surface. S itu surface atau permukaan dari suatu gaya force ya, atau F boleh F bisa A boleh, suatu gaya dot gaya normal N ds, D dari surface, D dari luas permukaan itu contohnya kubus. Kubus ada berapa bidang? 6.
atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Betul nggak? Kubus atau balok sama ya. Ada 6 bidang. Berarti 6 kali cari ini. Ya, pemukanya. Nah, ini nggak perlu cara itu. Kalau pakai cara itu, kepanjangan. Oleh Bapak Gauss disimpel menjadi menggunakan triple integral. Jadi tidak ada volume. Kemudian ini divergensi. Ini dulu sudah kita pelajari ya. Halo? Divergensi itu dari vektor A, apa? D volume. Enak. Enak. Kalau ini cross namanya current. Enak. Current itu sebetulnya dipakai untuk terima stok, tapi di terima stok pun tidak menggunakan teorema, ya, tidak menggunakan teorema apa cross vektornya, tetapi menggunakan integral siklus tertutup menurut arah jam melingkar ya. F dot dr, ya nak ada kan? Wah, ini minggu depan harus dibahas semua tuh ya. Oke, inilah yang kita pakai tuh ini. Jangan yang sebelah kiri, mabuk nah hitungnya. P bukan volume. Maksudnya tak ada volume, tidak pakai V juga tak apa-apa. Yang ini maksud Anda kan? Yang kuning ini. P yang ini. Volume. Kalau di ini S surface ya. S ini adalah surface permukaan. V sini adalah volume. Oke. Jadi minggu depan kita terakhir latihan aja ya untuk persiapan buat Anda. Preparation. Baik. Any question so far? Ada pertanyaan? Hello. Nah, saya tidak tahu di teknik sipil nanti apakah Anda sudah menerapkan AI. Kalau Anda bekerja bisa aja menggunakannya. Menghitung tuh sekarang tinggal di foto soalnya pakai lens, keluar jawabannya dan ujiannya. Ya. Tetapi bukan itu secara eh, teoritisnya harus tahu. Kemudian Anda menghitung melihat dari segi kekuatan beton misalnya atau konstruksi baja ya. Kalau gudang kan banyakan konstruksi baja ya kan. Kalau bangunan ya beton. Itu kampus Sadan yang gedung L itu baja dalamnya itu. Lantainya maka kalau Anda lari itu bisa berayun terasa berayun ya. Ini baja lentur ya. Baik, kita masuk dengan contoh. Ya, ada yang mau catat lagi nih ini. Sudah. Kita masuk contoh yaitu vektor A atau F boleh A diketahui 2x kurang Z kali vektor satuan I ditambah X kuadrat Y C dikurang XZ kuadrat K. Kemudian S adalah permukaan kubus. Permukaan dalam hal ini kubus. Ya.
kubus, yaitu X0, atau maksudnya X0, X1 ini bidangnya ya, batasannya. Kemudian dikasih tahu, Y0, Y sampai 1, Z0 sampai Z sampai dengan 1. Jadi ini adalah boundary, merupakan boundary. Ya. Kemudian yang pertanyaannya adalah eh, hitunglah, ya, hitunglah double integral dengan arahnya berlawanan ajaran jam dari surface A dot N ds. Nah, kita tidak pakai ini. Kalau pakai ini mabuk nih hitungnya. Kubus itu ada 6 bidang. 6 kali cari dijumlahkan. Kalau tabung ada berapa bidang? Tabung ada berapa bidang? Atas, bawah, selimut. Betul nggak? Ah, atas, bawah, selimut. Berarti ada tiga bidang. Enak. Disuruh hitung nih. Nah, jadi ini kita gunakan teorema, gunakan teorema Gauss, ya, atau divergensi, ya. Gunakan teorema Gauss atau teorema divergensi. Divergensi, ya. Divergensi. Yang Anda tahu adalah apa? Teorema Gauss atau divergensi itu bentuknya adalah double integral dengan arahnya berlawanan jarum jam terhadap surface dari A dot N vektor normal, ds d permukaan itu adalah triple integral, ya. Ini divergensi itu nih nabla dot vektor A. Ini divergensi vektor A. Kemudian D volume. Gitu ya, dikali dengan D volume. Jadi yang kita kerjakan tuh ini. Ini yang kita kerjakan. Paham ya? Bukan yang sebelah kiri. Mabuk Anda. Kalau ini lalu kubus 6 kali cari dijumlahkan. Ini 1 kali jalan. Oke? Jelas? Nah, Anda tahu di del itu apa? Ini del, ya. Del atau nabla. Apa? Del adalah vektor. Do per do X, do per do Y, do per do Z. Ya, itu adalah nabla atau del. Ya, nabla atau del. Nah, divergensi betul A, ya. Ini yang disebut divergensi itu ini yang divergensi itu, ya, ini. Ini adalah divergensi vektor A, ya. Nah, kita cari dulu divergensi vektor A-nya berapa, ya. Divergensi vektor A. Oh, A-nya dulu, sorry. A-nya sendiri tadi apa? Halo? 2X min Z kali I ditambah X kuadrat Y C ditambah kurang XZ kuadrat K. Ini kita ubah menjadi IJK-nya kita hilangkan, ya. IJK-nya kita hilangkan. Kita tulis dalam bentuk 3
dimensi. Ya, 2x kurang z, koma x kuadrat y, koma min xz kuadrat. Jadi dalam bentuk tiga dimensi, ya, tiga dimensi, three dimension, you know. Kalkulus Anda tuh masih ada dua lagi. Setelah kalkulus dua apa? Matematik teknik satu, Engineering Mathematics 1. Itu isinya ODE, Ordinary Differential Equation. Berikutnya matematik teknik 2, Engineering Mathematics 2. Isinya apa? PDE, Partial Differential Equation. Jadi ada Ordinary Differential Equation, PD biasa, ya, persamaan differential biasa. Ada lagi Partial Differential Equation, persamaan diferensial parsial. Ya, masih ada dua mata kuliah lagi. SKS-nya masing-masing dua. Mungkin yang ODI saya punya buku yang saya tulis, bisa saya kasih Anda e-booknya, ya. Nanti di akhir kuliah nanti selesai nilai Anda keluar, saya akan kirim di grup WA Anda. Jangan Anda keluar dari WA rugi sendiri, ya. WA grup akan saya kirimkan e-book dari ODI, ya. Penyelesaian soal-soal persamaan diferensial biasa, ya. Baik, berapa ini? Carilah, kita cari A, del dot A. Del itu adalah tadi apa? Do per do X, del atau nabla. Do per do Y, do per do Z, dot A. A-nya nih. 2X kurang Z, X kuadrat Y, min XZ kuadrat. Masih ingat dot vektor? Aljabar linear. Apa rumusnya? Pertama kali pertama, kan gitu ya. Tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga, kan gitu kan? Jadi ini sama dengan do per do X. Yang pertama adalah 2X kurang Z, ditambah kedua kali kedua, do per do Y kali X kuadrat Y. Ditambah ketiga kali tiga, do per do Z kali min XZ kuadrat. Nah, yang pertama ini turunkan terhadap X. Yang kedua ini turunkan terhadap Y. Yang ketiga ini turunkan terhadap Z. Kan gitu enggak? Jelas ya? Ini namanya turunan parsial. Ini sebut turunan parsial. Apa? Bukan persamaan diferensial parsial lain ya. Ini artinya 2 kali 1. Ya enggak? Dikurang Z-nya 0. Tambah X kuadrat konstanta pengali. Y turunannya 1. Ditambah min X dikali Z kuadrat turunnya 2Z. Jelas? Halo? X tunanya 1, Y tunanya 1, Z kuadrat tunanya 2Z. Sehingga hasilnya apa? 2 ditambah X kuadrat min 2XZ. Halo? 2 ditambah X kuadrat dikurang 2XZ. Jelas sampai sini? Nah, setelah ini baru kita masuk ke teorema teorema Gauss atau teorema divergensi, ya. Oke. Jadi kita masuk dengan menggunakan teorema Gauss atau teorema divergensi. Yaitu bahwa double integral yang ditanya ini vektor A-nya ini misalnya force atau gaya dot n gitu kan, ds. Ini sama dengan triple
Gitu. Integral divergensi vektor A, betul nggak? Divergensi, divergensi vektor A, divergensi vektor A itu ini del dot A d volume. Sehingga ini, nah tadi X-nya apa? Di soalnya tadi, berarti ini X terletak antara apa nih? 0 sampai 1, berarti X-nya terletak antara 0 sampai 1, Y-nya terletak antara 0 sampai 1, Z-nya terletak antara 0 sampai 1. Itu enggak? Halo? Dari yang saya kotakkan itu, X dari 0 sampai 1, Y dari 0 sampai 1, Z dari 0 sampai 1. Nah, divergensinya salin nih. Divergensinya tadi nih. 2 tambah X kuadrat, 2 ditambah X kuadrat min min 2XZ. Min 2XZ. Ya, 2 tambah X kuadrat min 2XZ kurung D volume. D volume adalah DZ kali D areanya. Karena di dalam XY kartesius, maka di sini adalah DY kali DX. Betul nggak? Coba lihat batasannya. Ini punya Z. Z, DZ. Y, DY. X, DX. Betul nggak? Halo? Kalau nggak lulus, ulang lagi. Kapan Anda selesai, ulang-ulang terus. Ya, ada masa DO-nya, ya, hati-hati. Nah, sekarang berapa nih? Yang kita kerjakan tuh ini ya. Ini yang kita kerjakan, bukan yang kiri ini. Kalau yang kiri ini mabuk, saya bilang 6 kali sehari, ya, sulit, ya. Nah, sama dengan, nah kalau kita kerjaan ini, kalau ada tambah kurang, nggak mungkin, itu nggak mungkin independen. Berarti ini apa? Tidak bebas, ya. Berarti ini X dari 0 sampai 1, ini punya X, DX-nya tarik. Y dari 0 sampai 1, DY tarik. Z dari 0 sampai 1, hati-hati nih. Ini karena yang kita mau cari terhadap Z, berarti yang ini apa? Ini adalah konstan, betul enggak? Berarti ini eh, berarti 2 tambah X kuadrat adalah konstanta min 2XZ. Gitu enggak? DZ. Nah, yang kita kerjakan yang paling belakang. Yang gitu ya. Yang kita kerjakan yang paling belakang. Ya, yang paling belakang dulu yang kita kerjakan. Sehingga ini salin aja X dari 0 sampai 1 dx, Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini yang kita integralkan dz, berarti z ya. Ini bukan z, konstan. Konstanta kan salin ya 2 tambah X kuadrat. Integral dz, Z. Betul enggak? Integral dz, Z. Dikurang 2X konstanta pengalih. Integral Z pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1. 1/2. Z pangkat 1 tambah 1. Z kuadrat. Betul enggak? Ingat nak integral Z pangkat N apa? 1/N plus 1. Z pangkat N plus 1. Ingat? Harga batas Z-nya 0 sampai 1. Nah, ini duanya bisa coret enggak nih? Setengah, 2 kali setengah 1. Maka tinggallah apa? Sampai sini jelas? Halo. Ya, menerangkan berapa ini? Tadi double integral dengan 2 soal tambah 1 contoh Gauss. Apa? Teorema Gauss atau teorema divergensi. Habis waktunya. Maka kalkulus Anda 2 SKS itu terlalu awalnya 4 kok jadi 2. Saya tahu maksudnya karena jurusan teknik sipilnya mengutamakan
mata kuliah dan sipilnya. Nanti ada ini tambah atau diperdalam, maka dikorbankan kalah kalkulus, ya, dikurangi. Kecuali kalkulus satu, betul nggak? Kalkulus satu 4. Sebenarnya juga ODI itu harus 4 dan apa? PDI juga harus 4. Ya, matematik teknik 1 dan matematik teknik 2 itu harusnya itu dua SKS. Baik, kita kerjakan sehingga ini jadi hasilnya sama dengan apa? Sama dengan X-nya dari 0 sampai 1 dx, Y-nya dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini yang terakhir. Ini kita selesaikan nih. Yang kita ganti apa? Halo, ini kita salin dulu. Ini tinggal apa? 2 tambah X kuadrat. Ya, 2 tambah X kuadrat kurung. Ini tadi sudah kita coret. Ini, ya. Oh, ini tadi ini 2xz ya. 2x, oh ya 2 min 2x kali z setengah. Betul ya. Berarti sini apa? Kita coret setengah sama 2-nya. Tinggal apa? Halo? Tinggal apa? XZ kuadrat enggak? Tinggal XZ kuadrat. Berarti min XZ kuadrat ya. Min XZ kuadrat. Agak batas 0, 0 sampai 1 Z-nya. Yang kita ganti, ingat, yang kita ganti adalah, oh ini ada Z-nya, sorry. Halo? Ini ada Z-nya. Ya enggak? Tadi kan? Ini ada Z nih, Z nih. Ini kan ada Z-nya, ini ada Z kuadratnya. Ini tinggal min XZ. Agak patokan 1. Jadi yang kita ganti Z dan Z kuadrat. Nah, kita ganti dulu. Berapa? Sama dengan X dari 0 sampai 1 dx. Ini salin aja ya. Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, kita ganti nih. 2 tambah X kuadrat kurung. Z batas atas 1 dikurang Z batas bawah 0. Ya kan? Z batas atas 1 bawah 0. Z kurang Z. Z batas atas kurang Z. Tambah, kurang. Kurang XZ kuadrat. Kurang min X. Z kuadrat batas atas 1 kuadrat. Dikurang Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sehingga ini hasilnya apa? X dari 0 sampai 1 dx. Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini kalau kita selesaikan berapa? 2 tambah X kuadrat kali 1. Ini 1 kan? Ini juga 1 nih. Min X. Kurung. Itu enggak? Halo? Benar itu? Ya kan? Nah, ini punya siapa? Punya X kan? Berarti ini boleh masuk ke DX. Ya. Berarti ini boleh X dari 0 sampai 1. 2 ditambah X kuadrat min X dx. Terus ini Y dari 0 sampai 1 dy. Coba Anda lihat nih, ini independen kan? Antara X dan Y tidak ada yang berkaitan. Bebas. Tenang. Karena bebas, masing-masing kita hitung, kaliin aja. Berapa nih? Integral dari 2 dx, 2 kali X. Enak, integral dx, X. Tambah, integral S kuadrat, apa? Ini tadi 2 konstan. Integral S kuadrat, 1/2 tambah 1 1/3. X pangkat, 2 tambah 1 pangkat 3. Min, integral F pangkat 1, 1/1 tambah 1, 1/2. F pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Agak batas 0, 1. Dikali integral dy, y. Agak batas 0, 1. Tinggal masukkan nih. 2 kali yang kita ganti ini X pangkat 3, X ini kita ganti Y. Berapa nih? Ini 2 kali X batas atas, X kurang X batas atas 1 dikurang batas bawah 0. Ya, kurung. Tambah 1/3 kali X pangkat 3 batas atas 1 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Min setengah kali X kuadrat batas atas 1 kuadrat
dikurang S kuadrat batas bawah 0 kuadrat, kurung tutup. Kali Y batas atas 1 kurang batas bawah 0. Ya nak? Yang 0 hilang semua. Ya nak? Yang 0 hilang semua nak? Ketiga deh. Maka tinggal apa nih? 2 kali 1, 2. Tambah sepertiga kali 1. Kurang setengah kali 1. Jadi hasilnya apa? Ini sama dengan berapa? 2 kali 1, 2. 2 tambah sepertiga kurang setengah. Ya nak? 2 kali 1, 2. Dikurang sepertiga